Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang aktivitas kegiatan rumah tangga saya sehari-hari. Seperti biasa, kalau kegiatan ibu rumah tangga atau aktivitas ibu rumah tangga ini tetap itu-itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan video yang saya upload ini. Seperti biasa teman-teman, saya mengawali video ini dengan mencuci piring yang tadi malam hanya sedikit kebetulan teman-teman ya, karena sudah saya cuci sebagian dan ini hanya sedikit saja teman-teman, karena tadi malam memang keburu malas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Setelah saya mencuci piring, saya membereskannya langsung ke dalam lemari supaya tidak terlihat begitu berantakan ya teman-teman. Walaupun dapur saya belum tertata rapi, tapi setidaknya tidak ada tumpukan piring. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menghangatkan nasi yang sisa tadi malam. Sayang ya teman-teman kalau dibuang karena nasinya masih bagus. Biasanya kalau misalkan ada sisa nasi, saya jemur untuk dijadikan kerupuk gendar ya teman-teman, atau kerupuk nasi. Tapi kebetulan hari ini atau bulan ini adalah musim penghujan, jadi tidak ada sinar matahari ya teman-teman. Jadi untuk itu daripada nasinya kebuang, jadi saya hangatkan karena nasinya masih bagus. Oke teman-teman, bagaimana di tempat teman-teman? Apakah masih sama musim penghujan? Musim penghujan ini memang sangat ini ya teman-teman, sangat ekstrim, dan biasanya di tempat saya kemarin terjadi banjir ya teman-teman, sehingga saya berangkat kerja pun terpegat oleh banjir gitu ya teman-teman. Jadi agak macet dan berangkatnya pun harus agak subuh gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut, saya akan memasak nasi untuk sarapan ya teman-teman. Untuk sarapan dan untuk nanti makan siang, kebetulan nasi yang tadi saya hangatkan itu sudah sedikit, jadi tidak akan cukup ya teman-teman. Dan saya lanjut sambil memasak nasi, sambil menghangatkan nasi juga, saya lanjut mencuci pakaian di mesin cuci ya Pak teman-teman. Kebetulan mesin cuci ini pengeringnya sudah rusak, jadi saya hanya menggiling pakaiannya saja. Setelah itu baru saya bersihkan, lalu saya jemur dengan dalam keadaan saya peras dengan tangan. Maksudnya saya peras menggunakan tangan ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, bicaranya ini agak belepotan karena memang saya kalau sedang dubbing ini suka kehabisan kata-kata gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali, mudah-mudahan teman-teman memakluminya gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Nasi yang sudah saya hangatkan tadi sudah agak matang ya teman-teman, bukan agak matang lagi tapi memang sudah matang. Jadi saya angkat terlebih dahulu karena kalau gosong tidak enak ya teman-teman. Dan saya bersih-bersihkan dulu sebagian dapur saya ini ya teman-teman supaya kelihatan bersih. Dan lanjut, saya hari ini akan memasak tumis, maksud saya akan memasak pepes tahu ya, bukan tumis, mohon maaf teman-teman. Saya akan memasak pepes tahu putih. Biasanya saya membeli tahunya yang berwarna kuning, tapi kebetulan di pasar kosong gitu teman-teman, yang ada hanya tahu putih, dan saya malas keliling-keliling gitu teman-teman. Kalau di pasar memang bawaannya malas karena pusing ya teman-teman. Kadang-kadang lupa apa yang harus dibeli gitu, lupa ya teman-teman. Jadi ya udahlah, yang ada saja. Kebetulan ada tahu putih, jadi saya beli saja. Dan ini bumbunya seperti biasa ya teman-teman. Saya bumbunya simpel-simpel aja karena memang saya orangnya memang pengen yang simpel-simpel gitu teman-teman, tidak mau ribet kalau memasak ya. Hanya bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemudian ada garam juga dan penyedap. Kemudian saya tambahi tahu tersebut dengan daun kemangi supaya
supaya terlihat ada hijau-hijaunya, dan saya tambahkan juga bawang bombay supaya sedikit gurih, kemudian saya tambahkan daun bawang ya teman-teman. Bumbunya memang sangat simpel dan mudah-mudahan ini rasanya enak. Baik teman-teman, saya lanjut sedang mengiris-ngiris bumbu yang sudah tadi saya sebutkan untuk melengkapi kegurihan pepes tahunya, dan saya sedang menambahkan atau membubuhi garam supaya tahunya berasa gitu ya teman-teman. Ada asinnya, ada gurihnya juga, dan saya taburkan sedikit gula pasir supaya ada sari-sari makanannya ya teman-teman. Dan ini saya taburkan penyedap rasa supaya agak gurih gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sedang mengiris daun bawang supaya nanti terlihat wangi ya teman-teman, supaya pepes tahunya tercium wangi gitu. Wangi daun bawang, wangi daun kemangi. Jadi saya tambahkan daun bawangnya gitu. Karena kalau pepes tahu ini memang sangat enak teman-teman kalau ditambahi dengan daun bawang. Oke teman-teman, saya lanjut. Ini sedang memanaskan daun pisangnya supaya tidak terlalu keras ya teman-teman. Nanti kalau pada saat saya membungkus pepes tahunya, karena kalau di Sunda memang seperti ini teman-teman, kalau mau bikin nasi timbel atau pokoknya apa-apa yang berhubungan dengan daun, makanan yang menggunakan dengan daun pisang akan kalau di Sunda itu dilepehkan dulu gitu ya, supaya daunnya tidak begitu keras gitu ya. Dan saya sekarang ini sudah selesai semuanya, daunnya sudah saya panaskan, lalu pepes tahunya saya masukkan, dan sebetulnya saya tidak begitu bisa membungkusnya ya teman-teman, tapi ya inilah pepes tahu ala-ala saya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan membuat masakan sederhana ala saya ini ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman, masak apa nih hari ini? Pasti teman-teman nih masak yang sangat istimewa ya. Pasti juga masakannya sangat enak-enak. Dan ini saya masih tetap membungkus ya teman-teman, membungkus pepes tahunya. Karena memang kalau pepes tahu ini enak ya kalau pakai daun pisang. Biasanya kalau tidak ada daun pisang, saya selalu menggunakannya dengan plastik ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan plastik itu agak sedikit berair sehingga pepes tahunya kurang terasa gitu ya. Tapi kalau menggunakan daun itu rasanya bisa dari daun pisang itu gitu kan, wanginya dari daun pisang itu jadi campur gitu, jadi terasalah pepes tahunya gitu ya teman-teman. Apalagi kalau sudah dipepes kemudian dibesokkan atau nanti sorekan, digoreng, wah mantap sekali teman-teman rasanya. Memang ini kesukaan saya teman-teman ya, jadi pepes tahu ini makanan yang sangat sehat, tidak mengandung minyak karena memasaknya itu dengan cara dikukus. Teman-teman, sudah selesai saya membungkus pepes tahunya, lanjut kembali saya mencuci piring karena kalau dinantikan piringnya akan menumpuk ya teman-teman, cuciannya akan banyak menumpuk, dan ini memang kalau misalkan dibiarkan wastafelnya memang sangat kecil, walaupun cuciannya sedikit pasti akan terlihat menumpuk. Seperti biasa saya bereskan dulu karena di wastafel tersebut banyak cipratan air ya teman-teman. Saya belum sempat membeli saringan air karena memang waktunya gitu teman-teman ya, agak-agak gimana gitu ya. Jadi seolah-olah seakan-akan gimana ya, pulang kerja itu kayak yang ribuh gitu. Pulang kerja itu mampir dulu ke rumah mama, jemput anak gitu kan. Jadi kelihatannya tuh capek gitu ya, tapi ya bagaimana lagi, saya harus tetap semangat untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan mencari
uang untuk membantu suami tercinta. Cie. Oke teman-teman, lanjut saya akan mengiris-ngiris wortel. Ceritanya saya akan menumis wortel, kemudian menumis apa lagi ya, itu buncis gitu ya teman-teman. Dan ini sambil mengiris-ngiris wortel, pepes tahunya sudah matang dan saya memang lupa mencari alat untuk mengambil tahu itu dari panci gitu teman-teman. Panasnya minta ampun. Tapi ya emak-emak memang harus strong ya, walaupun panas tetap dilanjutkan karena pekerjaannya ingin cepat selesai. Oke, saya lanjut akan memasak sosis ya teman-teman untuk bekal si teteh. Jadi ceritanya bekal si teteh itu adalah sosis, pepes tahu, dan tumis buncis atau tumis wortel. Dan ini saya sedang akan menumis wortel campuran buncis bersama bakso ya teman-teman. Saya campur. Biasanya saya sayur sop, tapi karena waktunya memang mepet, jadi saya lanjutkan dengan menumis sosis, kemudian menumis wortel dan buncisnya. Mudah-mudahan teteh suka dengan tumis wortel ini. Dan saya ini teman-teman, sebelum ditumiskan wortel dan buncisnya, terlebih dahulu saya mengosang-oseng bawang merah, bawang putihnya, kemudian sosisnya saya masukkan, dan kemudian dicampur dengan wortel dan buncisnya, sehingga kalau misalkan pakai air ini akan menjadi sop ya teman-teman. Tapi karena waktunya memang sudah agak-agak mepet untuk kerja gitu ya teman-teman, untuk bekal si teteh, jadi saya tumis saja. Oke teman-teman, ini hasil tumisnya sudah selesai ya, dan saya akan menyiapkan bekal untuk si teteh. Mudah-mudahan dengan video yang sangat sederhana ini dan dengan video yang hanya itu saja aktivitasnya, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dan selalu saja mendukung channel YouTube saya dengan cara like, komen yang positif, dan subscribe. Baik teman-teman, sampai di sini video saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.